Kita terbentuk di Jakarta ini 2021 awal, tapi total terbentuk udah dari 2015. Industri kita lebih di klub malam yang fokus untuk produknya di go-go dancer awal mulanya. Tapi setelah itu kita berkembang dan berevolusi lagi ke jalur-jalur yang lebih sedikit agak lebih rumit, seperti singer, girl band, boy band, dan tetap live show sekarang yang lagi kita fokuskan. Kita survive di Jakarta berkat banyak tangan yang membantu. Selain dari hasil kerja keras kita semua, tapi tangan-tangan yang membantu kita juga banyak, yang support kita banyak. Faktor utama kita bisa survive mungkin dari kepercayaan mereka. Culture shock yang paling shock karena kita dulu kerja di Bali dan brand image dancer di Jakarta itu sangat jelek, khususnya yang kerja malam. Itu jadi PR banget buat kita buat memperbaiki, karena kita terjun di area yang bahkan orang nggak mau posting, nggak mau mendeklarasikan kalau mereka kerja dan hidup di bidang dancer area malam. 2021 benar-benar titik dimana kita ngerasa bahkan buat masuk ke klub lain, terus kita menawarkan jasa yang bisa kita provide buat mereka. Penolakan itu lalu ada, bahkan lebih dominan daripada opportunity, dan kita pun tidak bisa menyalahkan stigma itu karena 2020 ke belakang rata-rata klub yang pakai dancers, khususnya cewek, konotasinya memang agak sedikit negatif. Lambat laun kita masuk di Pantai Indah Kapuk. Dari situ bersyukur pintunya mulai terbuka satu persatu. Market juga mulai open minded. Nggak semua dancer, nggak semua perempuan, nggak semua laki-laki yang kerja di klub malam itu konotasinya negatif. Kita semua bekerja, punya skill, punya talenta, dan ingin menyalurkan hobi kita di bidang yang kita suka. Salah satunya ya kita sangat suka dunia malam. Dunia malam bukan berarti dunia yang nakal buat kebanyakan orang. Dunia malam juga buat kita ya salah satu sumber penghidupan buat banyak dancer saat ini. Kendala terbesar untuk saat ini bersyukur sudah lebih minim dibanding beberapa tahun ke belakang. Seperti yang tadi saya jelaskan, beberapa tahun ke belakang kendala kita adalah mencari klien dan venue yang benar-benar tahu visi misi kita, tahu cara kita kerja, dan percaya buat memberikan keleluasaan buat mengeksplor apa yang kita bisa di tempatnya mereka. Itu adalah challenging terbesar karena back then tidak semua klien pun punya pola pikir yang terbuka untuk mempersilahkan kita buat mengelola klub mereka. Sejauh ini prinsip kita yang selalu kita pegang adalah seberapa nakal pun kita, setidaknya jangan 100% terjun di dunia yang nakal. Misal narkoba itu nggak boleh, kita memang nggak boleh terjun ke area situ. Bahkan peraturan-peraturan dari agensi pun ngelarang talent-talent kita buat menyentuh narkoba. Yang kedua, tidak boleh menjajakan diri, apalagi di lokasi, khususnya di lokasi tempat kita kerja. Ya stigma mungkin bisa terbentuk dari apa yang kita lakukan, dari apa yang kita bentuk, dari kebiasaan-kebiasaan yang mungkin zaman dulu itu adalah hal yang normal, tapi khususnya untuk agensi kita melarang hal-hal seperti itu supaya orang bisa lihat kita total bekerja, fokus, 100% mendedikasikan skill kita, kerja keras kita buat hal yang kita kejar, buat mimpi yang kita bentuk.
hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan adalah yang boleh dilakukan minum of course, karena kita kerja malam otomatis bakal bertemu temen, klien-klien kita yang datang buat menyaksikan pertunjukan yang kita buat. Otomatis minum itu udah jadi hal yang kita tidak bisa melarang dan tidak bisa mengiyakan. Tapi silakan aja, go ahead. As long as harus tahu batasan, profesionalitas tetap nomor satu. Dan yang paling tidak boleh dilakukan adalah narkoba. Motivasi terbesar dari kita adalah mimpi. Kita semua punya mimpi, kita semua punya tujuan, kita semua punya vision yang sama untuk membentuk sesuatu yang bukan hanya kamu kerja di atas panggung, tapi kita membentuk sesuatu yang mungkin bisa kita pertahankan lebih lama. Misal kita latih vokal, koreo, kita fokuskan lagi, badan fit, penampilan yang dijaga ketat, gym wajib, makan harus makanan-makanan yang sehat supaya industri yang kita tekuni saat ini berkepanjangan. Main course-nya yaitu talent kita sendiri harus memiliki standar dan kualifikasi yang bukan cuma tuntutan dari agensi, tapi diri mereka sendiri pun mengerti cara memberikan pressure pada diri sendiri. South to north, we feel